Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyembah Allah. Bagaimana menyembah Allah yang sebenarnya. Saudara, hati-hati. Namanya menyembah Allah. Hati-hati. Jangan katakan bahwa aku menyembah Allah jika tidak mengenal Allah. Jangan. Sekali lagi, jangan katakan aku menyembah Allah atau Tuhan jika tidak mengenal Tuhan yang menciptakan dirinya. Saudara, banyak orang sholat tapi tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah. Bagaimana bisa dikatakan menyembah Allah sedangkan dia tidak mengenal Allah? Dia tidak mengenal Tuhan yang menciptakan dirinya. Hati-hati. Itulah sebabnya kita dituntut untuk mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, mengenal diri sejati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Subhanallah. Saudara, kenapa saya katakan jangan katakan menyembah Allah? Jangan merasa menyembah Allah, karena kita tidak punya hak untuk menyembah Allah. Kita tidak punya daya upaya untuk menyembah Allah. Ketahuilah bahwa yang disembah itulah yang menyembah. Sekali lagi, yang disembah sebenarnya itulah yang menyembah. Saudara, perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan coba bawa masuk ke dalam. Harus diperhatikan. Dan video ini tonton sampai habis. Jangan dipotong-potong. Supaya tahu dari mana kita ini, siapa kita ini sebenarnya, dan kita ini kembali kepada siapa sebenarnya. Lillah, dari Allah, untuk Allah, kepada Allah kembali segala sesuatu. Nyatalah bahwa kita ini tidak ada, semuanya adalah Allah. La maujudun illallah, tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Saudara, perhatikan, kita kembali ke asal kejadian supaya perinciannya tahu.
bahwa siapa kita sebenarnya. Ketika Tuhan masih di dalam sendirinya, artinya kosong, di dalam kosong, belum ada siapa-siapa. Lalu Tuhan ingin dikenal, tapi belum ada siapa-siapa. Belum ada surga dan neraka, belum ada langit dan bumi, belum bernama Allah, dan belum disebut Tuhan, karena belum ada hamba. Karena Tuhan ingin dikenal, perhatikan, karena Tuhan ingin dikenal, lalu dia menjadikan makhluk, perhatikan, menjadikan makhluk dari dirinya sendiri, atau dari zatnya itu sendiri. Makhluk itu disebut rahasianya. Dari dirinya sendiri, ibarat contoh kertas dari dirinya. Apa bedanya ini sama ini? Tidak ada bedanya. Subhanallah. Lalu makhluk itu disebut rahasianya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Saudara, perkataan Allah yang mengatakan insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya, jangan fokus sampai di sini. Jangan fokus. Karena di balik al-insanu sirri wa ana sirruhu ada rahasia yang harus kita gali. Ada rahasia yang harus kita gali. Jadi jangan fokus kepada insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Karena di situ ada rahasia yang harus kita gali. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Ini kata isyarat. Kata isyarat yang harus kita dalami, harus kita gali, harus kita kaji. Sejatinya al-insanu sirri wa ana sirruhu, yaitu insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Yaitu, perhatikan, insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya adalah, perhatikan, artinya apa? Insan itu kenyataanku, kata Allah, wujudku, dan akulah rahasianya, artinya akulah rohnya. Karena roh itulah menjadi rahasia pada insan atau kita ini. Subhanallah. Dengan demikian jelas bahwa kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah, lahir dan batin. Kenapa dikatakan lahir dan batin? Perhatikan. Dialah lahir dan batin. Was-sahir wal batin. Dia yang nyata dan yang tersembunyi. Saya coba masuk lagi ke dalam, perhatikan. Ketika dia menjadikan makhluk dari dirinya sendiri atau zatnya sendiri, artinya apa? Artinya dia mensahirkan dirinya yang disebut makhluk. Allah mensahirkan dirinya.
lalu disebut makhluk. Kemudian makhluk itu disebut rahasiaku. Makanya kita harus gali kata al-insanu sirri wa ana sirru. Sekali lagi, dia mensahirkan dirinya melalui makhluk. Makhluk itu siapa? Yaitu kita ini. Kita inilah disebut rahasianya. Kenapa disebut rahasianya? Karena itu harus disembunyikan, ditutupi. Hanya orang-orang yang mendalamilah bisa menemukan ini, mutiara. Hanya orang-orang menyelam yang bisa menemukan mutiara. Kalau hanya menyelam di permukaan air, hanya menemukan busa. Ini sangat jelas, sangat jelas. Semoga saudara bisa memahami. Sekali lagi saya katakan, kita tidak ada punya daya dan upaya untuk menyembah Allah. Yang menyembah, dialah yang disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.